Berbicara tentang penolakan, pasti semua dari kita pernah mengalami penolakan ini dalam hidup kita. Ada rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa sedih yang berkecamuk dalam hati kita. Bagaimana sih cara kita untuk menghadapi penolakan ini? Apakah kita harus mengikuti orang-orang yang menolak kita, yang menginginkan kita untuk melakukan sesuatu? Saya ingin membagikan kisah penolakan yang saya alami dalam perjalanan hidup saya. Hai, saya Aufa. Saya dari Paroki Taman Galaksi, Bekasi. Waktu saya memilih Yesus, saya tahu kalau sebenarnya saya akan mengalami penolakan. Terutama karena saya memang bukan berasal dari keluarga Katolik, jadi saya lahir dan besar bukan sebagai orang Katolik. Penolakan yang pertama dan terutama yang saya alami memang datangnya dari keluarga. Saya pertama kali ngomong ke orang tua saya bahwa saya ingin dibaptis secara resmi di dalam gereja Katolik. Dan respon mereka adalah mereka minta saya untuk menunda pembaptisan saya kalau saya masih menganggap mereka orang tua atau keluarga. Tentu rasanya saat itu memang menyakitkan sekali, tapi saya juga yang biasanya sebenarnya tidak terlalu patuh begitu ya kepada orang tua, entah kenapa saat itu saya memilih untuk taat saja kepada apa yang mereka minta dari saya. Setelah kejadian itu, saya memang menghabiskan beberapa waktu sendirian. Sebenarnya memang karena teman-teman saya saat itu sedang fokus pada acara Paskah. Dan saya juga sebenarnya takut kalau misalnya nih nanti teman-teman saya yang memang sebenarnya saya baru kenal setelah saya pindah ke gereja Katolik, dianggap dan dituduh melakukan kristenisasi kepada saya. Jadi saya merasa lebih baik saya sendirian dulu saat itu, walaupun memang rasanya sangat menyakitkan. Ketika hal itu terjadi, saya rasanya kembali kagum kepada Tuhan. Karena memang saat itu bertepatan dengan masa Paskah. Jadi saya juga merasa saya diingatkan kembali, diajak untuk mengiringi Tuhan lebih dalam lagi, merasakan serta rasa sakit, penderitaan, rasa sedih yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya belajar untuk sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, karena memang saat itu tidak ada siapapun yang bisa membantu dan menemani saya. Dan pengalaman ini justru menjadi berkat bagi saya ketika saya ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Singkat cerita, beberapa tahun setelah kejadian itu, saya sudah mulai bisa berhubungan dengan lebih baik dengan orang tua saya. Walaupun mereka mungkin belum bisa 100% menerima kondisi saya, tapi setidaknya saya sudah bisa pulang ke rumah dengan lebih nyaman. Dalam masa ini juga saya akhirnya sudah menerima pembaptisan yang saya rindukan sehingga saya resmi bergabung ke dalam gereja Katolik. Walaupun memang pembaptisan ini belum saya beritahukan secara detail kepada keluarga saya. Tapi penolakan yang saya alami juga tidak berhenti di situ saja. Setelah itu, saya memiliki beberapa teman yang memang sudah dekat dari kecil, sering bermain bersama, tapi mereka jadi harus berhati-hati ketika berkontak dengan saya, karena orang tua mereka tidak ingin anak-anaknya bergaul dengan saya. Lucunya, kali ini keluarga saya yang hadir di sisi saya. Walaupun mungkin mereka tidak memberikan dukungan secara langsung, saya bisa merasakan perubahan sikap mereka sebelum dan setelah mengetahui hal ini. Orang tua saya tahu kalau memang saya dekat sekali dengan teman-teman saya ini. Jadi ketika penolakan ini terjadi, ketika saya juga nggak bisa pergi main lagi bersama dia, saya menjadi sangat sedih. Sebuah penolakan yang sebenarnya mirip juga gitu dengan ditolak oleh keluarga saya, karena saya sangat dekat dengan teman saya ini. Tidak terduga dan menyakitkan juga. Dan itu memang sudah menjadi santapan saya sehari-hari jadinya. Tapi lagi-lagi karena kasih karunia Tuhan yang selalu mencukupkan saya dalam penolakan yang kali ini, dia bukannya mengubahkan hati teman saya ataupun keluarganya, tapi dia justru memberikan saya hati yang lebih lapang dalam menerima kondisi saya dan menyalurkan kasihnya lewat jalan yang lain.
Itu adalah dua kisah penolakan yang saya alami dalam hidup saya, terutama setelah memilih Tuhan. Memang penolakan itu akan selalu terjadi, terutama karena Tuhan juga sudah bilang bahwa ketika kita memilih Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus, kita sudah bukan bagian dari dunia ini lagi. Tapi kabar gembiranya adalah Tuhan itu tidak pernah berutang. Harga apapun yang kita bayar untuk mengikuti Dia, Tuhan juga yang akan mencukupkannya bagi kita. Jadi tetaplah setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.